Shalom Dewasa Muda CK7 yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan wuh. Sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, mari kita sama-sama buka di dalam doa. Bapa dalam surga, Bapa yang kami panggil dan kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang tidak pernah tinggalkan kami. Tuhan, tutup bungkus ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Kau sungguh baik dalam kehidupan kami. Hanya di dalam namamu kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari sama-sama kita angkat pujian ini. There is just one name, and that name is Jesus Christ. Woo! We're lifting up your name, Jesus. I lay my life down at your feet, 'cause you're the only one I need. I turn to you and you were always there. In troubled times it's you I see. I put you first, that's all I need. I humble all I am, all to you. Sing it, church, come on! One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. Yeah. You were always, always there, every how and everywhere. Your grace abounds so deeply within me. You will never ever change. Yesterday, today the same. Forever till forever, it's no end. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we live it all for you. Sing it one more time, come on! You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. We sing praises to you. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Sorakan haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kau Allah kami Tuhan Yesus. Kau satu-satunya Allah kami di dalam hidup ini Tuhan.
Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mau persembahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Telah buktikan cinta-Mu padaku, Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang mencari tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyang, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Mari teman-teman dengan segenap hatimu bersama-sama nyatakan, Kau telah buktikan cinta-Mu padaku, Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada pada kami Tuhan, yang ada padaku, semuanya milik-Mu Tuhan Yesus. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyang, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau, mari nyatakan, hanya Kau Tuhan Yesus. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyang, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau, mari lebih sungguh-sungguh lagi nyatakan, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyang, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau, mari nyatakan, hanya Kau yang menjadi tempat. Yes Tuhan, hanya Engkau satu-satunya tempat kami berharap, tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyang, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau, mari sekali lagi nyatakan, hanya Engkau Tuhan, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyang, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Dengan segenap hatimu nyatakan,
bagiku. Selamanya kau hanya kau yang mencari tempat jawaban. Hanya kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyang, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya kau, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya kau, mari sekali lagi nyatakan. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Tuhan, selamanya kau ku cinta. Hanya kau Tuhan Yesus, satu-satunya tempat harapan kami Tuhan. Kaulah jawaban hidup kami. Terima kasih Tuhan, hanya Engkau Tuhan. Haleluya. Sini kiralah baralah 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 baralah. Sini kiralah baralah 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 baralah. Berserah penuh di hadirat-Mu, Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altar-Mu menyembah-Mu, ku buka hatiku, buka hati untuk jamaah. Berserah penuh di hadirat-Mu, Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altar-Mu menyembah-Mu, ku buka hati untuk jamaah.
Shalom jemaat dewasa muda, yang profesional, yang couples, yang families, dimanapun saudara berada, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat, keadaannya semangat, dan juga dipenuhi oleh sukacita daripada Tuhan. Karena kita percaya Yesus sungguh mengasihi saudara dan saya. Terima kasih atas kesempatan pada kali ini. Saya, Fernando Conan, bisa kembali berbagi berkat kepada saudara lewat pemberitaan firman Tuhan. Sebelum kita lanjut, mari kita satukan hati, kita tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami kembali datang kepadamu. Kami bisa beribadah, dan juga sebentar kami mau mendengar firman Tuhan. Berkati urapi hamba-Mu, dan berkati kami semua yang hadir pada ibadah hari ini. Biar firman Tuhan ini sungguh memerdekakan pikiran kami, sungguh mentransformasikan hati kami, sehingga benih firman Tuhan yang dibagikan bisa berbuah sampai dengan 100 kali lipat. Dan kami rindu untuk menjadi pelaku-pelaku daripada firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, beracaralah pada saat firman dibagikan, Roh Kudus bekerjalah pada saat firman dibagikan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Yang percaya sama-sama kita serukan, amin. Saya juga terima kasih buat Gembala Sidang CK7 Dr. Yanto dan juga segenap jajaran pemimpin dan pengurus atas kesempatan buat saya boleh berbagi firman Tuhan pada kali ini. 2021 sudah masuk bulan September. Dan kalau kita ingat-ingat 2020 di mana COVID muncul, itu bukan tahun yang mudah, saudara. Lalu 2021, COVID masih ada tapi vaksin mulai muncul. Tetap bukan tahun yang mudah. Dan prediksi saya 2022 juga bukan menjadi tahun yang mudah. Memang intinya jangan terlalu banyak berharap tahun menjadi mudah, tapi kitalah yang harus menjadi semakin kuat. Iman kita semakin kuat, karakter kita, mental kita semakin kuat, mindset kita semakin kuat, sehingga apa yang di luar kita bisa hadapi dengan penuh sukacita, dengan penuh keberanian, dengan penuh iman, dengan penuh kemenangan. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi satu tema yang buat saya ini sangat penting sekali, supaya kita sama-sama menjadikan tema ini menjadi prinsip kita, lifestyle kita. Judulnya adalah The Power of Now. Kuasa dari yang namanya sekarang. The power of now. Now is the power. Karena iblis seringkali dia ingin menjebak kita anak-anak Tuhan. Bukan now, tapi someday. Kita boleh sih on fire, tapi someday. Kita boleh sih maafin orang, tapi someday. Bukan sekarang, not now. Bersyukur, tapi nanti. Penting sekali pada message kali ini saya mau mengajak saudara untuk kita menghidupi yang namanya the power of now. Kenapa the power of now menjadi begitu penting? Karena hidup kita di bumi ini hanya satu kali saja. Dan ini bukan hiburan, dan ini bukan liburan, tetapi ini sebuah penugasan, sebuah misi, sebuah panggilan yang harus kita tuntaskan, Bapak Ibu terkasih. Saya rindu kita bisa berkata di akhir hidup kita, sama seperti apa yang Paulus katakan, aku telah menyelesaikan pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku tetap memelihara iman. Tanpa the power of now, akan sulit mencapai garis akhir. Kita harus terus bergerak. Banyak orang tergerak untuk berubah, tetapi terlalu malas bergerak untuk berubah. Akhirnya dia bergerak nggak berubah-berubah, saudara. The power of now bicara 3 elemen penting. Yang pertama bicara waktu. Waktu yang sangat terbatas loh. Elemen kedua bicara kesempatan. Kesempatan yang belum tentu akan terulang. Makanya saya bilang jangan katakan tidak sempat untuk sebuah kesempatan. Di dalam waktu ada kesempatan, dan di dalam waktu dan kesempatan harus diisi dengan elemen ketiga, yaitu tindakan nyata. Tanpa tindakan nyata, the power of now tidak akan terjadi, sehingga akan sulit mengalami yang namanya entering the next level. Elemen yang pertama yaitu waktu. Waktu yang sungguh terbatas. Bicara waktu ada 2, saudara. Ada time, ada timing. Jodoh itu timing. Time itu bicara bagaimana kita bertanggung jawab dalam waktu-waktu yang Tuhan kasih, Senin sampai Minggu,
Sehari 24 jam, setahun 365 hari. Bagaimana kita mengisi waktu-waktu kita, mengasah kualitas diri kita, sehingga kita menjadi yang terbaik sebelum mendapatkan yang terbaik jodoh dari Tuhan. Keberhasilan itu bicara timing. Tugas kita adalah bertanggung jawab terhadap time yang ada, berproses dengan baik, sehingga keberhasilan itu tinggal masalah waktu atau timing. Kairos. Saudara-saudara terkasih, waktu kita ini sangat terbatas. Kita nggak tahu berapa panjang lagi. Bisa jadi sih umur kita 50 tahun lagi, masih panjang. Tapi bisa jadi loh umur kita 50 bulan lagi. Atau mungkin 50 minggu lagi. Atau mungkin 50 hari lagi. Atau mungkin 50 jam lagi. Amit-amit 50 menit lagi. Kita nggak pernah tahu, hidup kita kepunyaan Tuhan. Tuhan bisa panggil kita sewaktu-waktu sesukanya Tuhan. Hidup kita ini miliknya saudara. Jadi penting segala waktu yang kita miliki harus kita jalani dengan benar. Mazmur 90 ayat ke-12 berkata, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari kami sedemikian, agar kami beroleh hati yang bijaksana. Penting untuk menghitung hari-hari kita, menyadari ini kita udah masuk bulan ber. Menjelang ke penghujung tahun ini. Kalau udah ber. September, Oktober, November, Desember. Kalau udah ber. Hidup berasa diuber-uber. Target, deadline mulai menyamber. Jangan panik, jangan khawatir. Tetap semangat, dekatkan diri dengan sang sumber, yaitu Yesus Kristus, saudara. Waktu kita sungguh terbatas, apalagi di tengah COVID begini. Bukan hanya yang bau tanah yang bisa mati, yang bau parfum juga bisa mati. Jadi penting kita harus menjalani hidup kita, memakai hidup kita dengan bijaksana. Kalau kita nggak waspada, kita akan bertemu dengan banyak pencuri waktu dalam hidup kita. Pencuri waktu wujudnya bukan cuma orang, tetapi bisa media, sosmed, Netflix, sinetron, drakor, apapun itu yang sebenarnya tidak membawa kita lebih dekat sama Tuhan, lebih bermanfaat, lebih produktif. Akhirnya waktu kita akan dirampok, saudara. Tahun demi tahun lewat, kita begitu-begitu aja, di situ-situ aja. Jadi penting untuk kita dengan bijaksana memakai waktu yang ada, saudara terkasih. Kita lihat ayatnya di Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Berkata demikian, karena itu perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Ayat 17. Sebab itu jangan kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dalam waktu-waktu yang ada, baik itu waktu senang, waktu susah, kita harus perhatikan dengan seksama, karena ada message Tuhan di sana. Ada kehendak Tuhan yang harus kita temukan dalam setiap waktu yang kita jalani, saudara. Di kekekalan nanti, baik itu surga atau neraka, waktu sudah tidak berarti lagi. Tapi selama kita hidup, masih diizinkan hidup, waktu sangat berarti dan sangat berharga. Jam kita hilang, kita bisa ganti. Handphone kita hilang, kita bisa ganti. Mobil kita hilang, kita cari duit, kita bisa ganti. Tapi kalau waktu kita hilang, itu hilang, saudara, kita nggak bisa ganti. Dan ujung-ujungnya yang kita minta lebih sama Tuhan adalah waktu kok. Makanya waktu sering kita hambur-hamburkan. Akhirnya kita berasa kurang waktu. Waktu lebih untuk bersama dengan orang yang kita cintai. Waktu lebih untuk beristirahat. Waktu lebih untuk preparation untuk presentasi kah? Untuk menyelesaikan banyak tugas kah? Waktu lebih untuk tenang, waktu lebih untuk melakukan banyak hal, saudara. Yang kita minta lebih, ujung-ujungnya waktu. Kesalahan yang sering terjadi, orang berpikir masih ada waktu. Dan parahnya orang berpikir masih banyak waktu. Waktu itu misteri, saudara. Kita nggak bisa tebak. Almarhum papa saya meninggal muda. Di umur 43 tahun, kecelakaan di tol Jagorawi, meninggal di tempat. Saya ingat, dia selalu bilang ke saya, waktu itu umurnya masih 37, 38, dia bilang begini, lu jadi anak laki yang bener lu, Nan. Kalau papi mati, lu mau jadi apa lu? Karena saya dulu hidup gak bener juga, badung juga, gak jelas hidupnya. Lu jadi anak laki yang bener, dia ulang terus. Ntar kalau papi mati, lu mau jadi apa?
Saya pikir mati kan masih lama ya. 38 mati, masih 70, 80 masih lama. Mati beneran lu dia. Kecelakaan, meninggal di tempat. Saya lagi di asrama Jogja sekolah, saya ditelepon, bukan ditelepon, kepala sekolah saya memanggil saya, lalu saya disuruh pulang. Dia bilang, papa saya sakit keras, saudara. Padahal udah meninggal. Saya pulang, saya langsung menghadapi peti mati di rumah duka. Dan saya pikir, Tuhan ini masih bisa kayak di film-film gitu, bangsa 2 menit lah. 2 menit ngomong beberapa kalimat terakhir gitu. Nggak bisa, saya pikir masih ada waktu. Saya pikir masih banyak waktu. Ketika dia hidup, saya menyanyiakan waktu untuk menghormati dia, untuk mengasihi dia, untuk buat dia bangga. Saya menyanyiakan waktu untuk benar-benar menjadi anak yang benar. Jadi saudara, benar-benar pergunakan waktu yang ada dengan bijaksana. Jangan sia-siakan waktu yang masih ada, saudara. 2021 lumayan nih, masih ada 4 bulan lagi. Kalau kita banyak menyanyiakan selama 8 bulan sebelumnya, saatnya 4 bulan ini, jadilah pribadi yang sangat produktif. Yang sangat produktif. Jadilah garam, jadilah terang di tempat kerja saudara. Jadilah teladan di tempat kerja saudara. Work from home, gak perlu diawasi. Do the best, lakukan yang terbaik. Elemen yang kedua, bicara kesempatan. Saudara, ini juga penting. It's now or never. Sekarang atau mungkin gak sama sekali, saudara. Karena kita gak pernah tahu kesempatan yang sama belum tentu terulang kembali. Karena ada orang yang memang mentalitasnya itu menghindari kesulitan dan menolak kesempatan. Padahal kesempatan membuat kita mengalami kepesatan. Dibutuhkan keberanian, saudara, untuk mengambil kesempatan. Jangan tunggu siap. Aduh, ntar saudara, ntar pak, saya belum siap. Nggak ada kata siap, yang ada siap-siap. Yang ada siap-siap. Karena memang nggak ada kata siap, saudara. Seringkali bukan butuh modal lebih, bukan butuh dukungan lebih, bukan butuh skill lebih, tapi butuh keberanian. Butuh keberanian. Melangkah dengan iman, saudara. Ambil kesempatan yang ada, saudara. Jangan sia-siakan kesempatan. Kita baca ayatnya. Galatia 6 ayat 10. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan, saudara-saudara seiman. Orang tuamu seiman kan? Utamakan mereka, berbuat baik kepada mereka. Pasanganmu seiman, saudaramu seiman, berbuat baiklah kepada mereka. Tapi bukan hanya kepada mereka, kepada semua orang. Ketika masih ada kesempatan, jangan tahan kebaikanmu. Ada orang, dia takut dimanfaatin. Saking takutnya dimanfaatin, dia stop jadi orang bermanfaat. Itu kan pikiran yang salah ya. Kita ditebus sama Tuhan Yesus hidupnya, supaya kita nggak hidup bagi diri kita lagi, melainkan hidup bagi Dia. Hidup bagi Dia. Kalau hidup bagi Dia, tangkap hatinya. Hati Tuhan adalah jiwa-jiwa, saudara. Jangan hidup dengan egosentris kita. Orang kalau hidup dengan egoismenya, itu I, me, and myself. Aku. Akhirnya orang yang egois akan dipenuhi dengan akhirnya sifat-sifat jelek muncul. Mulai dari iri hati, dengki. Gak bisa ngeliat orang sukses, maju, iri aja. Akhirnya julid aja. Selain iri hati, dia jadi orang yang tamak, serakah, maunya ngambil terus. Harusnya gerakannya jangan begini. Memberi apa yang kita bisa berikan. Karena saya percaya di dalam berkat kita, itu ada berkat orang juga, saudara. Di dalam berkat Tuhan buat kita, itu juga ada titipan buat berkat orang juga, saudara. Jangan tahan kebaikanmu. Sifat apa lagi? Pelit. Orang yang egois pelitnya bukan main. Ada orang saking pelitnya, saudara, itu dosanya diminta Tuhan, dia gak kasih lu. Enak aja Tuhan, ini dosa saya, jangan diambil. Jangan begitu, saudara. Ya, kita harus belajar untuk hidup berguna, bermanfaat bagi orang-orang, saudara. Ada orang kalau berbuat baik mikirnya kelamaan. Ngasih tips aja, aduh nih, goceng kebanyakan gak ya? Apa 2.000 nih? Ceban udah pasti kebanyakan. Ada yang begitu tuh. Ya, belajar untuk berbagi kepada sesama, saudara. Ingat, hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk melayani Tuhan lewat melayani sesama, saudara. Ketika ada kesempatan untuk berbuat baik, lakukanlah yang terbaik, saudara. Tebarkan kebaikanmu supaya nama Tuhan dipermuliakan, saudara.
Yang ketiga, elemen yang ketiga bicara tindakan, take action. Tindakan yang berhikmat dan tindakan yang beriman. Berhikmat bicara bijaksana, beriman bicara berani, saudara. Iblis itu gak mau kita anak Tuhan menyadari yang namanya the power of taking action right now. The power of believing God right now, saudara. Dia maunya kita itu menunda-nunda. Tarsok, entar beneran terperosok, saudara. On fire, but someday. Jangan tahan-tahan sampai besok. Apa yang kita bisa lakukan sekarang, saudara? Take action. Banyak orang yang beriman, tetapi sedikit orang yang beraksi. Makanya sedikit yang bersaksi, saudara. Jadi penting sekali, tindakan itu kuncinya. Kita lihat Nabi Nuh. Dia beriman secara luar biasa kepada Tuhan. Tapi kuncinya di tindakannya itu. Dia bangun bahtera dengan taat, saudara. Kuncinya di tindakan, saudara. Kita lihat banyak ayat-ayat di Alkitab yang menunjukkan tentang the power of now, saudara. Kita lihat Lukas 5 ayat 10-11, waktu Yesus berkata kepada Petrus dan murid-muridnya, tinggalkanlah jalamu, ikutlah aku, akan kujadikan kau penjala manusia. Tertulis apa? Seketika itu juga mereka meninggalkan jalannya dan mengikut Yesus. The power of now. The power of now itu bicara sekarang, segera, bergegas. Seketika itu juga. Nggak entar-entar mereka. Kita lihat Zakheus ketika berjumpa dengan Yesus, bersegera dia manjat pohonnya juga the power of now itu. Pas Yesus datang menumpang di rumahnya, Zakheus bilang apa? Guru, Tuhan, setengah hartaku akan kubagi kepada orang miskin. Seandainya ada yang pernah kuperas, akan kuganti 4 kali lipat, guru. The power of now. Dia nggak tunggu minggu depan, dia nggak tunggu bulan depan, dia nggak tunggu besok. The power of now. Now is the power. Apa yang terjadi? Seisi rumahnya diselamatkan, Yesus berkata. The power of now. Matius 7 ayat 7-8. Mintalah maka engkau akan diberi. Carilah maka engkau akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Itu semua bicara take action, saudara. Banyak orang mungkin sudah nggak mendapat lagi karena dia stop mencari. Pintu udah nggak dibukakan lagi karena dia stop mengetuk. The power of now. Don't wait until tomorrow what you can do today. Hati-hati sama jebakan besar dari the power of now, yaitu yang saya sebut dari tadi, penundaan, saudara. Karena ada banyak dampak negatif dari penundaan, saudara. Yang pertama, kita harus kena masalah yang tidak perlu. Ada orang harus bayar denda karena menunda. Padahal dia bisa bayar hari itu, tapi dia tunda. Akhirnya harus bayar denda. Saya ingat dulu waktu saya masih kuliah, saya tinggal sama ada namanya Korendi ya di 2PM. Lalu ada juga saya sama satu lagi, kita tinggal bertiga namanya Yance. Ya kita tinggal bertiga tapi kamar mandi satu. Mandi ya berebut. Saya kadang ada kelas pagi jam 8 pagi. Tapi karena deket sama sekolah, sama tempat kuliah, saya entar tuh. Padahal saya morning person. Saya bangun tuh jam 5 pagi. Antara mandinya 7:15 aja. Entar. 7:15 pas saya mau mandi, ya si Yance udah di dalam. Ya, teman saya udah di dalam. Saya harus tunggu lama, akhirnya telat saya. Akhirnya masuk, karena ketinggalan 1 jam, gak ngerti apa-apa. Jadi ada masalah yang gak perlu, saudara. Jangan sampai kita apa-apa entar. Baca Alkitab entar, melayani entar, memberi entar, bersyukur entar, ngampunin orang entar. Semua yang entar, ujungnya terlantar, saudara. Terlantar. Yang kedua, dampaknya adalah kita kehilangan momentum loh. Kalau kita menunda, kita kehilangan momentum. Banyak orang on fire, udah dapat fire-nya dari khotbah, udah dapat fire-nya dari retret. Dia entar baca Alkitabnya. Hilang momentumnya. Kehilangan momentum. Makanya ada ayat yang berkata, ketika roh jahat diusir dari diri seseorang, lalu roh jahat itu akan pergi mengembara tuh. Tapi dia balik lagi mantau. Dan dia perhatikan diri orang itu yang diibaratkan seperti rumah. Rapih, teratur, dan kosong. Maka roh itu akan pergi. Dia ngajak 7 temannya yang lebih jahat dari dia. Dan memasuki orang itu. Akhirnya keadaannya lebih buruk daripada sebelumnya. Dan ini familiar sekali. Orang misalnya ikut retret. Dia komitmen.
gak mau kasar, gak mau marah-marah, gak mau cabul. Tapi akhirnya setelah retret, karena menunda, seperti yang ayat tadi, hidupnya kosong, menunda untuk mengisi, kosong. Orang menunda untuk berubah, menunda untuk melakukan komitmen. Itu iblis paling demen kalau kita nggak lakuin komitmen. Nah akhirnya apa? Keadaan kita lebih kasar dari sebelumnya, lebih pemalas dari sebelumnya, lebih addiction daripada sebelumnya, saudara. Jadi jangan sampai kita ketagihan yang namanya penundaan, saudara. Jemaat terkasih, the power of now bicara 3 dimensi waktu, saudara. Yang pertama bicara past, masa lalu. Yang kedua bicara present, now. Dan yang ketiga bicara our future, masa depan kita. Dusta iblis itu selalu mengungkit-ungkit masa lalu yang buruk, yang pahit, yang mengecewakan, dan menakut-nakuti kita akan masa depan, sehingga kita tidak berdaya, kita stres, kita takut di masa sekarang. Jangan sampai sampah di masa lalu mengotori masa sekarang kita dan membuat buram masa depan kita. Jangan memandang masa depan dan masa sekarang dengan kacamata buruk di masa lalu, saudara. Kalau mau nengok ke masa lalu yang jauh sekalian, 2000 tahun yang lalu Yesus mati buat saudara dan saya. Itu lebih dari cukup untuk membuat kita bisa berdiri tegak di masa sekarang. Masa lalu ada bukan untuk ditangisi, bukan untuk disesali. Jangan kebanyakan kesal atau menyesal. Masa lalu ada untuk dipelajari, diambil hikmahnya, dan kita tebus dengan bertobat, sadar di masa sekarang. Kita lihat Rasul Paulus, dia bilang, aku telah melupakan apa yang di belakangku. Aku mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku, dan aku berlari-lari untuk mencapai tujuan, yaitu panggilan sorgawi. Saudara, Paulus gak fokus ke masa lalunya yang gagal total dan brutal, tapi dia fokus ke masa sekarang dan bersiap untuk menggapai masa depan, saudara. Jadi penting sekali, kuncinya tutup masa lalu, tatap masa depan, tata masa sekarang. Tutup masa lalu, tatap masa depan, tata masa sekarang. Buatlah keputusan-keputusan yang benar, yang bijaksana di masa sekarang. Isi diri kita, pikiran kita, BTP, bacaan, tontonan, pergaulan yang benar. Karena setiap waktu yang ada harus kita barter dengan yang namanya kualitas, Bapak Ibu. Kita memang produk dari masa lalu, tapi jangan dipenjarakan oleh masa lalu. Jangan izinkan masa lalumu yang buruk mendefinisikan masa sekarang dan masa depanmu, saudara. Bersama dengan Yesus, kita adalah ciptaan yang baru. Yang lama telah berlalu, yang baru sudah datang, Bapak Ibu, saudara terkasih. Jadi penting pakai masa sekarang kita bukan untuk sibuk cari jodoh, tapi sibuk cari Tuhan, cari kehendak Tuhan. Bukan sibuk untuk membenci orang, ngomongin orang, tapi sibuklah untuk berkatin orang lewat mulut kita, ngomongin Tuhan lewat mulut kita. Bukan sibuk untuk dendam sama orang, tapi sibuklah untuk memberi pengampunan kepada orang. The power of now. Now is the power. Itu harus terjadi, saudara. Saudara, tanpa the power of now, mungkin saya belum married sekarang. Karena saya selalu merasa belum siap, gak siap. Ingat, yang ada siap-siap. Terus siap-siap sambil tunggu momentumnya Tuhan. Tangkap momentumnya Tuhan. Mungkin tanpa the power of now, saya bukanlah saya yang sekarang. Saya mungkin sedang entah di mana, sedang melakukan hal yang gak jelas. Karena the power of now membuat saya terus maju, terus melaju, saudara, dalam hidup ini. Percayalah, the power of now akan membuat saudara dan saya mengalami yang namanya entering the next level. Level kerohanianmu meningkat, level kualitas hidupmu meningkat, level karirmu meningkat, saudara. Kita sungguh-sungguh akan menjadi kepala, bukan jadi ekor, terus naik dan tidak turun, saudara. The power of now. Coba ingat-ingat, momentum apa yang pernah ada dalam hidupmu, yang pernah hilang dalam hidupmu. Now is the time to start it again. Kesempatan apa yang ada di hadapanmu saat ini? Now is the time untuk mengambil kesempatan itu, saudara. Kalau kita merasa gak mampu, makanya Filipi 4 ayat 13 berkata, bersama dengan Tuhan aku sanggup melakukan segala perkara, saudara. Saudara, jadilah orang tua, jadilah pasangan, jadilah pemimpin, jadilah bisnismen yang terbaik, saudara, yang berkenan, saudara. Mulai dari sekarang. Now itu bukan hasilnya,
Tapi now itu prosesnya saudara. Karena berhasil masalah waktu, tapi berproses setiap waktu. Jangan sedih kalau kita belum berhasil, sedihlah kalau kita belum berproses. The power of now, now is the power. Mungkin banyak hal-hal baik yang kita tunda untuk kita lakukan. Saudara ingin bersyukur, now is the time. Saudara ingin mengampuni orang yang mungkin jahat sama saudara, now is the time. Saudara ingin worship God, now is the time. Saudara ingin berubah, meninggalkan habit yang lama, membangun habit yang baru, now is the time. Saudara ingin terjadi terobosan dalam hidup saudara, now is the time saudara. Waktu terbaik untuk melakukan perbaikan diri kita sebenarnya tahun-tahun lalu. Tapi waktu kedua terbaik adalah now saudara. The power of now, now is the power. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati saudara. Kita satukan hati, kita tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat firman yang kami boleh dengar. Biarlah the power of now menjadi prinsip hidup kami, menjadi lifestyle hidup kami. Kami gak mau terjebak dengan penundaan-penundaan, tetapi melainkan kami mau menghidupi yang namanya the power of now. Pakai kami Tuhan dengan dahsyat. Sekarang Tuhan, utus kami Tuhan untuk melakukan apa yang harus kami lakukan. Sekarang Tuhan, kami mau belajar memuliakan nama-Mu. Sekarang Tuhan, now is the day the Lord has made, and I will rejoice and be glad in it. Terima kasih Tuhan, biarlah dalam setiap waktu yang masih ada, berikan kami hikmat kebijaksanaan untuk memakai setiap waktu yang ada. Berikan kami hikmat dan keberanian untuk mengambil setiap kesempatan yang ada, dan mampukan kami untuk mengambil tindakan sehingga kami percaya hidup kami akan mengalami yang namanya entering the next level. Biarlah the power of now, now is the power, menjadi rema, sungguh menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hamba telah selesai. Berkati setiap yang mendengarkan. Biar selesai dari ibadah ini kami sungguh jadi pribadi yang pikirannya dimerdekakan, siap untuk dipakai oleh Tuhan dengan cara Tuhan sekarang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada tim Baksos GBI PRJ JK7 Jakarta, yang mana beberapa waktu yang lalu mama saya dinyatakan positif COVID, dan berkat obat dan doa-doa dari tim Baksos GBI PRJ JK7, mudah-mudahan sampai dengan saat ini mama saya dinyatakan sembuh dan pada saat ini dalam masa pemulihan. Semoga apa yang sudah diperbuat oleh tim Baksos GBI PRJ JK7, Tuhan yang dapat membalasnya. Terima kasih. Shalom. Shalom komunitas dewasa muda di CK7. Terima kasih sudah berjoin bersama kita dari awal ibadah sampai sekarang. Semoga kita semua diberkati dan ada dalam perlindungan Tuhan. Pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih untuk pembicara yang sudah memberkati kita dengan luar biasa melalui firman Tuhan yang menguatkan dan membangun iman kita. Nah, hari ini saya akan mengajak saudara-saudara untuk memberikan persembahan dan perpuluhan, dan detail bisa dilihat di layar saudara-saudara semuanya. Saya akan membawakan beberapa pengumuman saudara-saudara komunitas dewasa muda di CK7 bahwa kami memiliki kul-kul yang khusus untuk para dewasa muda, yang professionals dan yang couples. Ya, di GBI PRJ dan juga di GBI HCR ada kul-kul yang menjadi wadah untuk para yang professionals dan yang couples. Silahkan hubungi DM kami at 2pm_GBI PRJ dan at
@uturn_GBI_HCR. Saudara-saudara, perlu saya highlight bahwa di GBI PRJ kita sudah mempunyai cool yang khusus untuk pasangan muda yang memiliki bayi-bayi yang sungguh menggemaskan. Ya, seringkali kami overtime dalam pertemuan cool kami karena kita membahas tentang segala macam dinamika yang terjadi di dalam kehidupan pasangan muda yang baru mempunyai anak. Silahkan tune in dan bisa hubungi di Instagram kami. Dan juga ada cool yang professionals yang begitu dinamis sehingga bisa memberkati kita dan menjadi wadah buat kita mempunyai interaksi yang baik dengan sesama pencari dan pengasih Tuhan Yesus. Tiba saatnya kita akan bersatu dalam doa dan kiranya kita semua tundukkan kepala dan kita berdoa untuk bangsa dan negara kita. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami berdoa Tuhan, kami mau bawakan bangsa Indonesia ke hadapan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami mau ucapkan shalom atas negeri ini yang kami cintai. Kami berdoa Tuhan, supaya Tuhan Kau boleh halau semua Tuhan virus dan semua segala macam permasalahan yang ada di negeri ini. Biar kiranya Tuhan, berkat Tuhan boleh menaungi negara ini. Kami juga berdoa untuk Presiden Jokowi, Wakil Presiden dan seluruh jajaran pemimpin yang membuat keputusan atas negara dan rakyat Indonesia. Biar kiranya Tuhan takut akan Tuhan dan kasih kepada sesama manusia boleh ada di dalam setiap pertimbangan mereka dalam membuat keputusan. Tidak lupa kami berdoa juga untuk gereja kami Tuhan, GBI PRJ Group CK7. Kami berdoa, kami mau mengucapkan berkat untuk Pak Niko sebagai senior pastor dan juga Dr. Yanto dan semua pemimpin-pemimpin kami Tuhan yang sudah begitu luar biasa menabur benih rohani di dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan, tangan perlindungan-Mu nyata di dalam hidup mereka. Kami berdoa juga Tuhan supaya gereja kami menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menolong banyak Tuhan yang membutuhkan baik secara jasmani ataupun rohani Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk tenaga medis yang ada di garis depan dalam melayani masyarakat dalam menalangi kasus COVID ini. Kiranya Tuhan berkati mereka, berikan mereka kekuatan, penghiburan. Tuhan supaya mereka juga mempunyai kebijaksanaan untuk menolong banyak orang Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Jemaat-jemaat Tuhan, kiranya Engkau angkat tangan di hadapan Dia dan terima berkat dari Allah Bapa, kasih setia Kristus Yesus dan penyertaan Roh Kudus boleh ada bersama-sama kita semua, para young couples dan young professionals. Biar apa yang Kau lakukan itu dijadikan Tuhan berkat. Apa yang Kau buat, apa yang Kau ucapkan itu menjadi berkat buat banyak orang. Biar kiranya jalan-jalan kehidupan kita, keseharian kita boleh mencerminkan dan membuat namanya dimuliakan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Amin.